Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan matematika, tepatnya bab suku banyak atau polinomial. Adapun materi yang akan saya bahas di bab ini adalah tentang pembagian polinomial atau suku banyak ya dengan metode atau cara bersusun. Oke, untuk menyingkat waktu, coba kita lihat ya. Pembagian suku banyak cara bersusun. Oke, kita misalkan ya, saya ambil di sini ada suku banyak berderajat 3 ya, fungsinya fx sama dengan x pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah cx tambah d. Ya, ini dibagi dengan fungsi derajat 1 ya, x min k. Oke, pembagian cara bersusun ini dapat dilakukan sebagai berikut ya. Kita tuliskan terlebih dahulu fungsi yang akan dibagi, ya ini x pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah cx tambah d. Ya, kita tulisnya berdasarkan derajat terbesar sampai derajat terkecil ya, sampai konstanta. Kemudian ini dibagi dengan x min k. Oke, caranya adalah kita lihat suku yang pertama di fungsi pembagi maupun suku yang akan suku terbesar dari suku pertama dari suku banyak yang akan dibagi. Nah, ini yang kita perhatikan, x pangkat 3 dengan x-nya. Nah, kalau kita lihat x pangkat 3 dibagi dengan x adalah ax pangkat 2. Nah, jadi ini x min k kita kali dengan ax pangkat 2. Maka akan kita peroleh hasilnya x min k dikali x kuadrat, kita tuliskan hasilnya di bawah dari suku banyak ini. Ya, hasilnya dari x pangkat 3 dikurang ak x pangkat 2 ya, x min k dikali ax kuadrat. Nah, kemudian ini kita lakukan pengurangan. Ya, yang bagian atas ini suku banyak yang atas dikurang oleh suku banyak yang bawah. Ya, maka otomatis yang suku utamanya akan habis. Karena memang tujuan kita akan menghilangkan suku yang dengan derajat tertingginya. Ya, ini kita hilangkan. Ya, kita kurang habis. Jadi bx kuadrat dikurang oleh min akx kuadrat. Ya, cukup kita ambil koefisiennya saja, jadi min b dikurang min ak, jadi b ditambah ak. Atau kita boleh juga tulis ak tambah b. Ya, x kuadrat tambah cx tambah d. Nah, langkah selanjutnya kita lihat lagi di sini suku terbesarnya nih. Ya, suku utamanya adalah ak tambah b dikali x kuadrat. Masih bisa dibagi oleh x min k. Ya, jadi kita lihat bentuk ininya yang paling derajat tertingginya kalau dibagi dengan x, maka akan kita peroleh hasilnya adalah kita kali dengan ak tambah b kali x. Ya, jadi ini kita kali dengan ak tambah b dikali dengan x. Agar hasilnya jadi seperti ini. Ya. Jadi kalau kita kali x min k dengan ak tambah b kali x, maka hasilnya adalah b tambah ak x kuadrat dikurang ya, ini kali k, jadi ak kuadrat tambah bkx. Kemudian kita lakukan pengurangan kembali, maka ini pasti habis ya suku utamanya. Tinggallah derajat 1 cx dikurang min ak kuadrat tambah bk dikali x. Maka akan kita peroleh, kalau kita ambil koefisiennya saja, berarti c dikurang min, jadi ditambah ya, c ditambah ak kuadrat tambah bk. Jadi kita dapatkan ak kuadrat tambah bk tambah c kali x. Ya, ini jadi koefisien dari x. Ditambah d. Ya, seperti ini. Dan suku banyak ini masih bisa dibagi dengan x min k. Ya. Jadi ini kita bagi dengan x, maka harus hasilnya adalah ak kuadrat tambah bk tambah c. Nah, maka x min k ini kita kalikan dengan ak kuadrat tambah bk tambah c. Maka kita peroleh hasilnya adalah ak kuadrat tambah bk tambah c kali x dikurang ya k dikali ini ya. Jadi ak pangkat 2 tambah bk tambah c kali k. Nah, ini kalau kita kurang lagi, nah, maka habislah yang suku utama ini. Maka hasil jadi d dikurang min, jadi d ditambah ya, ditambah ini. Maka hasilnya adalah ak pangkat 3 tambah bk kuadrat tambah ck ditambah d. Nah, ini sudah tidak ada variabel x lagi, berarti ini konstan. Nah, derajatnya sudah lebih kecil dari x min k, berarti ini sudah tidak bisa dibagi dengan x min k karena derajatnya sudah lebih kecil dibandingkan derajat pembagi. Ya, derajat pembagi 1, sementara ini derajatnya kan 0 ya. Ya, x pangkat 0 karena konstan. Jadi selesai ya metode bersusun. Tinggal kita tentukan mana hasil baginya dan mana hasil sisa pembagian. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, bagian yang atas ini adalah hasil bagi.
Jadi hasil bagi fx dengan x min k adalah ax kuadrat tambah ak tambah b kali x ditambah ak kuadrat tambah bk tambah c. Nah ini hasil baginya. Sementara yang paling bawah ini adalah sisa. Ya, sisa hasil bagi. Nah ini konsep cara bersusun ya. Mungkin kalau masih dalam bentuk huruf ya, bentuk koefisiennya A, B, C, D masih agak sedikit panjang bentuknya. Nah kita coba kita praktekkan kalau dalam bentuk angka ya. Contohnya dalam bentuk angka. Oke, kita lanjutkan. Kita praktekkan ke dalam bentuk contoh soal berikut. Nah ini kita ganti dalam bentuk angka ya. Jadi pertanyaannya masih sama dengan ya, konsep sebelumnya. Tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian suku banyak derajat 3 ini. X pangkat 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat minus 18 dibagi oleh x min 3. Oke. Kita coba selesaikan. Langkah pertama pastinya kita tuliskan terlebih dahulu fungsi suku banyak yang dibagi ini dibagi oleh x min 3 diletakkan di bagian kiri. Nah, kita lihat di sini yang paling utama adalah sukunya 2x pangkat 3. Ya, kita lihat dengan x. Ya, 2x pangkat 3 dibagi x, maka hasilnya adalah 2x kuadrat. Maka ini kita kali dengan 2x kuadrat. Hasilnya kita letakkan di bawah. Ya, di bawah suku banyak. Maka kita peroleh 2x kuadrat dikali x min 3 adalah 2x pangkat 3 min 6x kuadrat. Nah, ini kita kurang. Maka habislah 2x pangkat 3-nya. Maka sisanya di sini 2x kuadrat dikurang min 6x kuadrat, jadi 4 ditambah 10 4 ditambah 6 ya, jadi 10x kuadrat. Nah ini kita tulis 0x ya, karena di sini ada kalau kita perhatikan loncat x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1 nggak ada ya, jadi kita tuliskan di sini. Kalau nggak ada artinya koefisiennya 0 ya, kita tuliskan 0x dikurang 18. Nah hasilnya 10x kuadrat ya, suku utamanya. Kalau kita perhatikan masih bisa dibagi dengan x karena derajatnya lebih besar dibandingkan derajat pembagi. Jadi ini kita coba 10x kuadrat. Kalau dibagi dengan x hasilnya adalah 10x. Maka ini kita kali dengan 10x. Ya, tujuannya untuk menghilangkan suku utama ini. Jadi kita kali dengan 10x maka kita peroleh 10x kuadrat min 30x ya. Kemudian kita kurang dengan cara yang sama, maka habislah 10x kuadratnya. Kemudian 0x dikurang min 30x jadi plus 30x min 18. Nah ini derajatnya 1, ini juga derajatnya 1. Berarti masih bisa dibagi ya. 30x dikurang 18 ya. Kita lihat suku utamanya 30x dibagi x adalah 30. Maka ini kita kalikan dengan 30. Nah dikali 30 maka kita peroleh 30x min 90. Kemudian kita lakukan pengurangan kembali. Maka kita peroleh min 18 dikurang min 90. Ya, jadi min 18 ditambah 90. Kita peroleh hasilnya adalah 72. Nah, ini sudah tidak bisa dibagi oleh x min 3. Kenapa? Karena derajatnya sudah lebih kecil dibandingkan derajat pembagi. Jadi selesailah tugas kita dengan metode bersusun. Tinggal kita tentukan mana hasil baginya, mana sisanya. Oke, bagian yang atas ini adalah hasil baginya. Bagian bawah adalah sisa. Jadi kesimpulannya, hasil baginya adalah 2x kuadrat tambah 10x tambah 30 dan sisa pembagiannya adalah 72. Oke, kita coba sekarang derajat 4 dibagi oleh derajat 2. Jadi suku banyaknya derajat 4 dibagi derajat 2. Maka pertama sama kita tuliskan terlebih dahulu suku banyaknya ya, kita tuliskan berurut ya, dari pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2 sampai konstanta. Dari sini pangkat 3 nggak ada ya, artinya koefisiennya 0. X pangkat 1 nggak ada, berarti koefisien X-nya 0 ya. Kita tuliskan walaupun di sini tidak dituliskan. Kemudian dibagi oleh suku banyak derajat 2, kita letakkan di bagian kiri, x kuadrat tambah 3x tambah 2. Nah, langkah pertama kita lihat suku utama dari fungsi yang akan dibagi. Ya ini x pangkat 4 dibagi oleh ya, x pangkat 2, maka hasilnya adalah x pangkat 2. Berarti ini kita kali pembaginya dengan x pangkat 2. Hasilnya kita letakkan di bagian bawah ini. Jadi kita kalikan dengan x kuadrat jadi x pangkat 4, 3x pangkat 3, 2x kuadrat. Nah ini kalau kita kurang, habislah x pangkat 4-nya, dapatlah 0 dikurang 3 adalah min 3x pangkat 3. X kuadrat dikurang 2x kuadrat jadi min x kuadrat. Ya, 0x-nya kita turunkan, min 16 kita turunkan. Oke, kemudian hasil ini kita lihat suku utamanya adalah min 3x pangkat 3. Nah ini masih bisa dibagi dengan x kuadrat.
Nah, dibagi X kuadrat hasilnya adalah min 3X. Berarti ini pembaginya kita kali dengan min 3X. Maka kita peroleh hasilnya adalah dikali min 3X pangkat 3, min 9X kuadrat, dan min 6X. Kemudian kita lakukan kembali pengurangan. Nah, ini suku utamanya habis, maka kita kurang hasilnya adalah 8X kuadrat plus 6X dikurang 16. Nah, kemudian kita lihat suku utamanya adalah 8X kuadrat. Nah, ini masih bisa dibagi dengan X kuadrat. Hasilnya adalah 8. Maka ini kita kali dengan 8. Kita peroleh 8X kuadrat tambah 24X tambah 16. Kita lakukan pengurangan, maka kita peroleh 6X dikurang 24 adalah minus 18X dikurang 32. Nah, ini hasil akhir ini sudah derajatnya lebih kecil dibandingkan derajat pembagi. Ya, karena ini derajatnya 1, ini derajatnya 2. Jadi sudah tidak bisa lagi dibagi. Sehingga selesailah tahapan kita dengan metode bersusun ini. Nah, bagian yang atas ini langsung kita simpulkan sebagai hasil bagi. Sementara yang bagian bawah kita simpulkan sebagai sisa hasil bagi. Jadi kesimpulannya, hasil pembagiannya adalah X kuadrat min 3X tambah 8 dan sisanya adalah min 18X dikurang 32. Oke, ya demikianlah pembahasan matematika mengenai bab suku banyak atau polinomial, pembagian polinomial atau suku banyak dengan metode bersusun. Oke, nantikan video pembahasan matematika berikutnya, tentunya di channel yang sama, yakni channel Matematika Teladan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.